Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hardware dan software untuk arsitek. Oke, yang pertama itu hardware. Uh, Bagaimana cara memilih komputer untuk arsitek? Perangkat ini sangat penting, mengingat hampir semua pekerjaan arsitektur dikerjakan di komputer, mulai dari mendesain dengan model 3 dimensi, membuat gambar kerja, menghitung RAB, membuat jadwal proyek, hingga membuat visualisasi 3 dimensi dan animasi. Lanjut, laptop versus desktop. Jadi mana yang lebih dibutuhkan? Laptop atau desktop? Jawabannya adalah tidak ada yang lebih baik. Kenapa begitu? Kenapa seperti itu? Karena keduanya itu tergantung dari kebutuhan. Kalau kamu seorang mahasiswa atau arsitek yang tidak punya tempat kerja tetap, laptop adalah pilihan terbaik. Sebaliknya, jika kamu memiliki tempat kerja tetap atau tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lama, maka desktop adalah pilihannya yang paling baik. Seperti itu. Lanjut, laptop. Laptop memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah lebih mobile atau lebih gampang dibawa kemana-mana. Kamu bisa menggunakannya bekerja dari mana saja. Kekurangannya adalah harganya sedikit lebih mahal daripada desktop di spesifikasi yang sama. Lanjut, ada desktop. Nah, untuk desktop ini pilihannya itu ada dua, yaitu desktop all-in-one atau IEO atau rakitan. IEO adalah komputer yang menggabungkan monitor dan tower menjadi satu. Jadi bentuknya itu lebih simpel dan rapi. Akan tetapi karena perangkat IEO ini ready to use, sangat sulit untuk meningkatkan komponen-komponennya. Jadi IEO ini mirip ke lebih mirip ke laptop, tapi kekurangannya tidak bisa dibawa kemana-mana begitu. Selanjutnya adalah desktop rakitan. Untuk desktop rakitan ini semua komponennya itu bisa dirakit seperti CPU, motherboard, dan RAM-nya. Jadi jika kemungkinan mungkin ada salah satu komponen yang rusak, mungkin yang diganti adalah salah satu komponennya saja, atau mungkin kalau ingin ditingkatkan ke hardware yang lebih tinggi, mungkin tinggal komponennya saja yang diganti seperti RAM atau VGA-nya begitu. Lanjut, software. Pada zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, kita dapat mudah menggambar desain bangunan di atas laptop atau komputer dengan bantuan software yang memang ditujukan untuk kepentingan tersebut. Begitu. Saya memiliki beberapa contoh software untuk yang bisa digunakan oleh arsitek. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah AutoCAD. AutoCAD ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa atau arsitek-arsitek begitu. Kelebihan dari AutoCAD itu keakuratannya lebih akurat dalam sistem penggambarannya seperti itu. ArchiCAD itu untuk Anda yang sudah cukup berpengalaman dalam menggunakan aplikasi desain rumah, bisa menggunakan ArchiCAD ya, yang penggunaannya cukup rumit. Tapi Anda bisa mendesain rumah, gedung, mall, masjid, atau bangunan jenis apapun, bahkan sampai jalan raya begitu. Jadi ArchiCAD itu seperti tingkatannya dari AutoCAD. Shift Architect. Para profesional sering menggunakan aplikasi ini. Hal itu karena aplikasi ini mudah dipakai dan ada banyak fitur. Bisa untuk menggambar 2D atau 3 dimensi. Bisa juga dilakukan render dengan format 360 derajat begitu. Selanjutnya ada Autodesk Revit. Keunggulan dari Revit ini tuh adalah fiturnya. Fitur-fiturnya itu lengkap kalau di Revit. Selain itu bisa juga dengan mudah membuat rumah secara cepat begitu.
Bahkan bisa membuat dokumentasi dari rumah yang mau dibuat. Dokumentasi ya. Lanjut itu ada Revit Arsitektur. Aplikasi ini hanya bisa dipakai di laptop dengan OS Windows. Revit sangat cocok untuk para arsitektur yang sudah profesional. Ah, begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena Revit ini dapat digunakan untuk bagi Anda yang suka dengan desain minimalis. Bisa menggunakan Revit ini, Revit Arsitektur. Selanjutnya itu ada Softplan. Hampir sama dengan Autodesk Revit. Softplan ini seperti tingkat lanjutnya begitu, atau alternatif dari Revit Arsitektur gitu. Yang terakhir ada SketchUp. Uh, SketchUp ini yang paling banyak juga digunakan oleh para arsitektur atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Karena SketchUp ini lebih mudah digunakan, dan cara penggunaannya juga cara penggunaannya lebih mudah. Ya, memang sih. Dan juga mempunyai banyak fitur yang tidak kalah bagusnya dari yang lain. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya. Dari hardware-nya itu, kesimpulannya itu laptop itu lebih mobile. Kelebihannya lebih mobile, lebih mudah dibawa, dan dapat bekerja dari mana saja. Kelebihannya lagi itu sisa dipakai. Artinya tidak perlu dirakit-rakit lagi begitu, beli langsung pakai. Lalu tidak perlu dipikirkan tentang kompatibilitas antar hardware. Kekurangannya adalah harga untuk laptop itu lebih mahal untuk spesifikasi yang setara dengan desktop. Terus kekurangannya lagi itu adalah komponennya yang terbatas untuk ditingkatkan. Mentok-mentok kalau laptop itu mentok di yang bisa di-upgrade tuh kalau bukan RAM ya penyimpanannya. Lanjut di desktop. Desktop itu memiliki kelebihan, yaitu mudah ditingkatkan mengikuti kebutuhan dan budget. Lebih murah untuk spesifikasi yang setara dengan laptop. Kekurangannya adalah butuh tempat dan sulit dibawa kemana-mana. Kekurangannya lagi itu untuk desktop rakitan kadang timbul masalah kompatibilitas antara hardware gitu. Sekian dan terima kasih dari saya. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.